Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita terus memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang maha hidup, berdiri sendiri, zat yang maha kuat, maha perkasa, maha adil, maha bijaksana. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan dia tidak memiliki sekutu dalam penciptaan, pengawasan, penyiapan segala kebutuhan asopan untuk ciptaannya, dan memiliki serta juga memusnahkan. Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yang kedua, kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, pemimpin anak Adam dan para rasul pada hari kiamat, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau, dan juga sebagai balas jasa dari 23 tahun masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya diisi dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun di Madinah, fase Madinah semuanya dengan jihad dan dakwah, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia akan selalu membacakan salam hormat, salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi saudaraku seiman. Kita akan bahas malam ini hiduplah mulia dengan Islam. Teman-teman yang ikut ceramah saya dari kemarin, saya punya sebuah tradisi dalam menyampaikan secara pribadi materi-materi, untuk menyampaikan dimulai materi tersebut dengan definisi dari tema apa yang saya sampaikan. Jadi dari judul pun saya punya alasan menyusunnya. Kalau judul ini hiduplah mulia dengan Islam, karena kesimpulan yang dari apa yang akan saya sampaikan nanti dan Anda akan menangkap itu di akhir tema kita, memang tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Dan saya akan mulai dengan definisi Islam itu sendiri. Dari sisi etimologi, Islam itu artinya istislamun nafs, yang berarti penyerahan diri. Dan dari sisi terminologinya, sisi istilahnya, dia adalah penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara menyeluruh, dengan mengikuti semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Masuk dalam makna definisi ini adalah mengimani semua yang Allah suruh imani. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus banyak nabi-nabi dan juga rasul. Sebagaimana dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, waktu Abi Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, berapakah jumlah nabi dan rasul? Beliau mengatakan 120.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Tentu perbedaan antara nabi sama rasul ada. Kalau rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru atau ajaran baru yang menghapus syariat atau ajaran sebelumnya. Kalau nabi, seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi tugas memang berbeda. Nabi hanya mengingatkan saja apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Rasul membawa syariat baru. Dari 120.000 Nabi, diantaranya hanya 313 Rasul. Jadi sangat sedikit Rasul itu. Sebelum Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, semua Nabi dan Rasul ini hidup sezaman. Tetapi mereka, maksud saya ada nabi-nabi dan rasul yang hidup sezaman dan mereka memiliki lokasi dakwah masing-masing. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim,
seluruh nabi-nabi sebelumku diutus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Saya kasih contoh misalnya, Ibrahim alaihissalam itu lokasi dakwah beliau yang wajib beliau berdakwah sampai mati 3. Babilonia di Irak, Palestina di Syam, dan juga Mekah di Jazirah Arab, negeri di wilayah Hijaz. Hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi lain keponakan beliau yang bernama Nabi Lut. Ibu Nabi Lut saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ini keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi paman sama ponakan Nabi. Lokasi dakwanya Nabi Lut Jordania. Yordania ini berada bersebelahan saja dengan Palestina. Jadi sezaman, bahkan satu keluarga, tapi beda lokasi dakwah. Masing-masing kaum yang ada di lokasinya Nabi atau Rasul cukup mengikuti Nabi dan Rasul yang ada di lokasinya. Tetapi dengan mengimani semua apa yang disampaikan oleh Nabi atau Rasul di wilayahnya. Misal, Nabi Lut berkata kepada masyarakat Yordania pada saat itu, ada paman saya bernama Ibrahim, lokasi dakwanya di sebelah kita, Palestina. Tapi masyarakat Yordania tidak punya kewajiban untuk datang ke Palestina mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Cukup dia ikuti Nabi Lut. Semua yang beriman pada Nabi Lut di zaman itu, beriman pada Allah, beriman pada semua yang Nabi Lut ajarkan, termasuk keberadaan risalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang beda lokasi, dinamakan Muslim. Karena orang yang Islam adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani, termasuk risalah para nabi-nabi dan rasul. Datang setelahnya, misal setelah Ibrahim alaihissalam ada Musa. Musa alaihissalam cucu kesekian Nabi Ibrahim alaihissalam, punya nabi juga sezaman dengan beliau. Saudaranya sendiri ada Harun dan ada nabi lain. Kalau Nabi Musa alaihissalam lokasi dakwanya adalah Mesir di Afrika dan Palestina di Syam, maka ada nabi lain yang dianggap lebih pintar dari Musa alaihissalam, yaitu Nabi Khidir yang berada di wilayah Turki bagian Asia. Masing-masing punya lokasi dakwah. Nabi Isa alaihissalam sezaman dengan sepupunya sendiri, Nabi Yahya. Ibu Nabi Isa dan ibu Nabi Yahya saudara kandung. Ayahnya Nabi Yahya ada Zakaria, Nabi Zakaria. Ini juga sezaman, lokasi dakwanya masing-masing. Ada nabi-nabi yang lebih dekat, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Nabi Bani Israel. Siapa mereka ini? Ibrahim alaihissalam punya 2 orang istri. Ada Sarah, dan dari Sarah ini lahir seorang anak bernama Ishak. Dinobatkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi nabi. Dari istri yang kedua namanya Hajar, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan Ibrahim alaihissalam anak laki-laki yang lain bernama Ismail. Juga dinobatkan jadi nabi. Setelah 2 nabi ini, Ismail dan Ishak, semua nabi yang datang itu dari keturunan Ishak. Datang setelah Ishak Yakub, anaknya Yakub nabi. Yakub ini nama lainnya dia Israel. Jadi negeri Israel sekarang itu ngambil namanya Nabi Yakub. Dan kalau dikatakan Bani Israel, Bani artinya keturunan. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Datang setelah Yakub ada Yusuf. Setelah Yusuf datang Musa. Setelah Musa datang ada Harun bersamanya. Kemudian ada Daud, Sulaiman, Isa, Yahya, Zakaria. Ini dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Bahkan sebagian ulama masukkan ada Yunus, ada Ayub, ya. Ini semua nabi-nabi dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam urutan ini, tapi yang jelas dikenal dengan Bani Israel, Nabi Bani Israel. Datang nabi setelah itu, terakhir Nabi Muhammad SAW dari jalur Ismail, jalur yang kedua. Jadi bukan dari turunan Israel, tapi dari turunan Ismail. Ya. Teman-teman sekalian, semua nabi-nabi yang selokasi dakwanya tidak akan berubah syariat yang mereka sedang terapkan selama yang diutus nabi. Kalau datang Rasul baru terhapus. Saya kasih contoh. Di Bani Israel, waktu Musa alaihissalam datang, maka ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam di wilayah yang sedang diutus Allah subhanahu wa ta'ala Musa, terhapus syariat Nabi Ibrahim. Seperti misalnya Palestina.
Karena masuk lokasi dakwah Musa alaihissalam, beliau Rasul, Ibrahim juga Rasul alaihissalam. Salah satu lokasi dakwah Ibrahim adalah Syam, Palestina. Maka waktu datang Nabi Musa seorang Rasul, berarti syariat Nabi Ibrahim di wilayah Palestina terhapus dengan datangnya Taurat. Datangnya kitab yang bersama Musa alaihissalam. Datang setelah Musa alaihissalam, Harun saudaranya Nabi, bukan Rasul. Cuma menyampaikan kaumnya apa yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu datang Nabi, datang Rasul lagi, kita ringkaskan saja adalah Isa alaihissalam. Isa begitu datang membawa kitab baru namanya Injil. Dan Injil ini begitu datang di Bani Israel, berarti semua syariat yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya, sebelum Isa alaihissalam, di Bani Israel, risalahnya Musa alaihissalam, risalahnya Daud alaihissalam. Musa membawa Taurat, Daud membawa Zabur, terhapus semua dengan datangnya Injil. Dan ini alasan kenapa orang-orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir, padahal Yahudi juga agama profetis, agama Samawiyah, gitu kan? Semua beriman kepada Allah. Tapi kenapa Nasrani mengatakan Yahudi kafir? Karena Yahudi masih menolak Rasul yang datang setelah Musa, yaitu Isa alaihissalam. Ini alasannya mereka saling berperang, saling mengatakan kafir karena ini. Yahudi tidak mau mengakui Isa sebagai Rasul. Kalau anda sekarang, dan ini sebenarnya di zaman Musa alaihissalam, sebelum datang nabi-nabi setelah Musa alaihissalam, semua yang beriman pada Musa dan risalah Musa alaihissalam dan semua yang disuruh imani oleh Allah melalui Musa dikatakan muslim. Setelah datang Isa alaihissalam dan Isa membawa syariat baru, menghapus syariat Musa alaihissalam, yang beriman pada Isa dari Bani Israel dikatakan juga dia muslim. Tapi si Yahudi yang nolak agama Isa alaihissalam dikatakan kafir. Kenapa kita sekarang teman-teman sekalian, saya akan rentet sejarahnya, kenapa kita sekarang umat Muhammad SAW dikenal dengan muslim? Kenapa predikat Islam sudah tidak ada lagi dari Nasrani dan Yahudi? Kenapa? Karena kita beriman kepada Rasul yang terakhir, dan Rasul terakhir ini diutus untuk seluruh alam semesta, menghapus semua syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Nggak ada lagi. Kita cuma tinggal mengenang ada Musa, ada Isa, ada Taurat, ada Injil, iya, ada Daud, ada Zabur, iya. Tapi kita tidak lagi membaca kitab-kitab itu, kita tidak lagi mengenang kisah-kisah mereka, kita lagi tidak mengikuti syariat mereka, dan kita tinggal menerapkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan Rasul penutup dan juga Al-Quran. Dan ini alasan kenapa predikat Islam ada pada kita, karena kita beriman pada Allah dan semua Rasul. Rukun iman kita salah satunya selain iman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul. Dan Allah mengatakan dalam akhir Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak beda-bedakan antara rasul-rasul tersebut. Kita imani semua keberadaannya, hanya syariat yang diterapkan syariat Rasul yang terakhir. Ini sebabnya kenapa predikat Islam ada pada kita. Dan kenapa hilang dari orang-orang yang beragama profetis tadi, agama Samawiyah juga, ya, dari Yahudi dan Nasrani, karena mereka masih menolak ada Rasul yang terakhir. Istilah Islam itu sendiri sebenarnya keluar dari lisan Ibrahim alaihissalam, dan Allah ceritakan dalam Al-Quran masalah itu. Dikatakan dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakum muslimin. Huwa sammakum muslimina min qabl fi hadha liyakuna ar-rasula shahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Berperanglah kalian membela agama Allah dengan sebenar-benarnya, mengikuti ajaran wahyu yang benar. Dialah yang telah memilihkan buat kalian ajaran agama yang benar dan memudahkan untuk kalian agama tersebut, sebagaimana telah diajarkan kepada ayah kalian Ibrahim. Dialah yang pertama memberikan nama kalian muslimin, dan juga agar dia dan Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas orang-orang yang menolak risalah beriman kepada Allah, dan kalian hai muslimin akan menjadi saksi terhadap manusia. Ini kurang lebih definisi dan kenapa ada istilah Islam. Islam ini teman-teman sekalian yang Anda sedang anut sekarang,
bukan agama baru. Karena semua yang beriman pada Allah dari orang-orang sebelum kita dikatakan muslim. Kita sekarang dapat predikat ini karena kita beriman pada Allah dan semua yang Allah perintahkan untuk diimani, diantaranya rasul-rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ada sekarang umat Muhammad SAW yang mengatakan Isa bukan Nabi atau Musa bukan Nabi, dikatakan kafir. Karena kita tidak boleh membeda-bedakan antara mengimani risalah mereka. Istilah Islam kita dapatkan karena itu. Baik, Islam yang kita anut bukan agama baru dan juga hanya satu agama yang Allah perintahkan untuk dianut. Semua orang yang beriman kepada Allah dikatakan muslim, maka cuma agama ini yang disuruh kita untuk anut, tidak ada yang lain. Allah menjelaskan hal tersebut dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma jaa'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam. Agama di sisi Allah hanya al-Islam. Alif lam ini alif lam mu'arraf, alif lam yang memperkenalkan sesuatu. Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dan ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak berselisih untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, kecuali justru setelah datang ilmu kepada mereka. Mereka tahu benar kalau ini adalah utusan Allah yang terakhir. Mereka temukan dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Bahkan nama Muhammad SAW tidak pernah dikenal di Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan dalam buku sejarah, Anda kalau ikutin di YouTube ada ceramah saya tentang Sirah Nabawi. Saya jelaskan dari mana awal kisahnya nama Nabi Muhammad SAW. Itu dari pendeta Nasrani yang menemui Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW di negeri Syam. Waktu itu dia tahu masa keluarnya Nabi terakhir, dan dia tahu, mereka tahu nama kotanya Mekah, nama ayahnya, nama ibunya, bagaimana rentetan sejarah hidupnya sampai tempat hijrahnya mereka hafal mati, ciri-ciri fisiknya pun mereka hafal mati. Maka waktu Abdul Muttalib lewat sama teman-temannya dari Jazirah Arab, karena mereka punya ciri khas pakaian, pendeta ini lalu keluar dari gereja dan menahan mereka sambil berkata, "Kalian dari mana?" Kata Abdul Muttalib, "Kami dari Jazirah Arab." Kata pendeta tersebut, "Tepatnya dari kota mana?" Kata Abdul Muttalib, "Dari kota Mekah." Maka tiba-tiba pendeta tersebut mengatakan, "Akan keluar Nabi terakhir nanti dari kota kalian yang bernama Muhammad." Dari mereka. Tidak ada orang di Arab dulu bernama Muhammad. Walaupun artinya ada. Muhammad dan Ahmad adalah nama yang terpuji. Artinya terpuji. Seperti kita bilang Alhamdulillah. Hamada yahmadu artinya terpuji. Muhammadun da Ahmad adalah manusia yang terpuji. Maka Abdul Muttalib waktu itu sepakat mengatakan kepada pendeta tersebut, "Dari mana kalian tahu? Dari mana kamu tahu?" Dia bilang, "Dari kitab kami." Dalam Injil disebutkan tentang sifat dan ciri-cirinya. Pernah juga Abu Talib membawa Nabi Muhammad SAW waktu umur 12 tahun ke negeri Syam. Lalu ada pendeta Nasrani heran melihat kafilah Nabi Muhammad SAW yang waktu itu ikut sama pamannya. Umur 12 tahun, ya, dinaungin dengan awan, dan pada saat mereka istirahat di bawah sebuah pohon kurma tersebut menunduk seakan-akan menutupi atau menaungi mereka dari teriknya matahari. Maka pendeta ini pun mengatakan kepada stafnya di gereja, "Kumpulkan semuanya. Masaklah sebanyak mungkin, undang ya semua anggota kafilah yang di depan gereja itu." Diundanglah mereka semua masuk makan. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW karena masih kecil, dan tradisi orang Arab dianggap aib, memalukan kalau anak kecil ikut makan, dibiarkan Nabi SAW menjaga kafilah mereka. Pendeta ini pada saat sedang memberikan makan memperhatikan satu persatu wajah orang-orang yang hadir termasuk Abu Talib. Tidak ada ciri kenabian, karena wajah Nabi terakhir sudah dijelaskan, alisnya bagaimana, matanya bagaimana, kulitnya bagaimana, rambutnya, segala-galanya. Maka dia pun berkata, si pendeta ini kepada mereka, "Wahai orang-orang kafilah Jazirah Arab, adakah anggota kafilah kalian yang belum ikut makan?" Kata mereka, "Ada." Abu Talib sempat bilang, "Ada, anak saya, karena dia masih kecil saya biarkan dia jaga kafilah." Lalu kata pendeta tersebut, "Bisa saya temuin?" Kata Abu Talib, "Silahkan." Ditemuilah Nabi SAW di luar, di antara unta-unta. Lalu pendeta tersebut mengatakan, "Wahai anak kecil, ada yang saya ingin tanyakan kepadamu, bisa?" Kata Nabi SAW, "Silahkan." Kebetulan pada saat itu teman-teman sekalian, masyarakat Mekah sangat menghormati dan sangat takut sekali dengan berhala yang mereka sembah yang bernama Al-Lat dan Uzza. Dua patung ini sangat luar biasa ditakutin sama mereka. Kalau sudah bersumpah atas nama ini, mereka takut kualat kalau bohong. Tradisi mereka pada saat itu.
Maka pendeta ini berkata kepada Nabi SAW di umur 12 tahun, hai anak kecil, saya bersumpah atas nama Lat dan Uzza untuk kamu jawab jujur. Lalu pendeta ini kaget waktu Nabi SAW menjawab, mengatakan, jangan kau sebutkan dua nama berhala itu. Dia tahu berhala di umur 12 tahun karena saya sangat benci kedua nama itu. Maka pendeta ini pun mengatakan kepada dia, bisakah saya melihat punggungmu? Lalu Nabi SAW mengatakan silakan. Dibuka, ternyata di punggung sebelah kanannya ada daging yang menumpuk seperti daging tumpang yang warna merah dikelilingi dengan bulu yang lebat. Ini semua Nabi punya ciri khas seperti ini. Maka dia pun menciumnya, si pendeta mencium lambang kenabian tersebut sambil berkata, engkaulah orangnya. Lalu dia pun memegang tangan Nabi SAW masuk ke dalam gereja, lalu berkata kepada Abu Talib dan tadi teman-temannya, dikatakan, siapa walinya anak ini? Kata Abu Talib, saya ayahnya. Kata pendeta tersebut, kalau tidak mungkin anak ini punya ayah, karena ayahnya meninggal sementara dia umur 6 bulan di rahim ibunya. Pendeta tahu ceritanya, padahal tidak pernah hidup. Dan kalau ibunya meninggal dia umur 6 tahun. Kalaupun kau benar, kau adalah, dan dia telah disponsori, dijaga, dipelihara oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Kalaupun kau benar walinya, kau adalah pamannya. Maka Abu Talib heran, mengatakan, dari mana anda mengetahui semua itu? Apa yang diucapkan benar? Maka kata dia, kami adalah pendeta yang mempelajari kitab Injil dan kami tahu Nabi terakhir akan keluar. Ketahuilah, keponakan kau ini adalah Nabi yang sudah ditunjuk dalam Injil. Bawa pulang, jangan bawa ke negeri Syam. Karena kalau orang-orang Yahudi tahu dia dari turunan Arab, bukan dari Yakub, bukan dari Israel, maka pastilah mereka akan membunuhnya. Pada saat itu Abu Talib pun membawa pulang Nabi SAW. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini Islam, bukan agama yang baru, tapi agama menyempurnakan semua yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman, tidak akan menerima agama selain Islam. Renungi baik-baik firman Allah di dalam surah Al-Imran. Tadi sama Al-Imran 19, ini sekarang Al-Imran ayat 83 sampai 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Hai Muhammad, katakan kepada ahli kitab tuh, Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani sudah semestinya mereka beriman karena mereka tahu dalam Taurat dan Injil ada disebutkan. Katakan kepada mereka, apakah selain agama Allah yang kalian mau pilih, sementara Allah itu tunduk semua yang di langit dan di bumi kepadanya, baik dalam keadaan patuh atau terpaksa, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan kepada mereka ahli kitab itu, hai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami Al-Quran ini, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, semua nabi-nabi mereka dan anak keturunannya, serta apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan nabi-nabi yang datang dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan antara nabi-nabi tersebut dan kami menyerahkan diri kepada Allah. Lalu Allah menyebutkan di ayat 85 setelah itu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Katakan kepada mereka ahli kitab, siapapun yang mencari selain Islam sebagai agama, panduan hidupnya, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan tentang masalah Islam itu yang benar, dan ahli kitab pun harus mengikutinya. Firman Allah yang lain di dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah ingin berikan panduan hidup, tuntunan hidup agar dia selamat, Allah akan lapangkan dadanya menganut Islam. Kata ulama tafsir, lahir dalam keadaan Islam atau setelah dewasa dapat hidayah. Dua-dua masuk di sini. Berarti Allah ingin kebaikan untuknya. Kalau dia memang lahir dalam keadaan Islam atau mengikuti hidayah Islam setelah dewasa.
Dalam firman yang lain, surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. Lebih luar biasa lagi maknanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin." Siapa yang Allah lapangkan dadanya menganut Islam, baik lahir dalam keadaan Islam atau memilih mendapatkan hidayah setelah dewasa, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya, dan kecelakaanlah bagi hati-hati, kehancuran, kebinasaan, kecelakaan. Itu makna daripada wail, kehancuran, kebinasaan, kecelakaan bagi hati-hati yang keras karena tidak mau menerima zikrullah, tidak mau menerima Islam. Mereka dalam keadaan yang sesat nyata. Ayat-ayat ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang masalah kebenaran Islam dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang meninggalkan agama ini teman-teman, umumnya subhanallah, umumnya ya, orang yang masuk ke dalam agama Islam adalah orang-orang yang pintar dan cerdas. Ada orang bodoh yang masuk Islam, ada, tapi umumnya justru menjadi fakta di lapangan yang menganut Islam orang-orang pintar, yang meninggalkan Islam orang-orang bodoh. Fakta lapangan, kita nggak bisa dustakan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang tidak perlunya kita menyibukkan diri pada orang-orang yang meninggalkan Islam, tapi kita boleh sibukkan diri membina orang yang sudah Islam supaya lebih faham, atau orang yang belum kenal Islam untuk diajak masuk. Tapi kalau orang sudah Islam, tinggalkan aja dia. Bukan saya yang berkata, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 54 sampai 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu aizillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, siapa sudah beriman? Siapa yang murtad, tinggalin Islam setelah tahu Islam itu, maka Allah akan datangkan penggantinya, satu orang yang murtad. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan ganti satu orang yang murtad dengan satu kaum. Satu kaum ini dalam bahasa Arab minimal jumlahnya 3 orang. 3 orang ke atas dikatakan kaum. Jadi Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, siapa yang murtad dari agama, tinggalkan Islam, Islam gak butuh sama dia. Dan Allah akan ganti satu orang itu dengan minimal satu kaum, minimal 3 orang. Yang cirinya pengganti mereka itu mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Mereka selalu merendah di depan orang-orang beriman dan mereka selalu mulia di depan orang-orang kafir. Mereka berperang membela agama Allah dan mereka tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Itulah karunia Allah. Allah karuniakan kepada siapa yang dia inginkan, kehendaki, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Ayat selanjutnya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya tempat bersandar kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka selalu ruku'. Wa may yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Siapa yang bersandar pada Allah, menjadikan Allah sebagai walinya, Rasulnya Muhammad SAW, dan orang-orang beriman, maka ketahuilah kelompok itu adalah kelompok Allah dan pasti Allah berikan kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian menjadikan pemimpin-pemimpin kalian, teman-teman dekat kalian, orang-orang yang telah mengolok-olok agama kalian, dari orang-orang yang telah menuntut Alkitab, Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, dan orang-orang kafir. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah kalau seandainya kalian benar-benar beriman. Teman-teman sekalian, asas agama Islam yang kita sedang anut ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada wahyu. Banyak orang Islam sekarang yang justru
terpuruk karena mereka meninggalkan wahyu ini. Saya bisa mengatakan di atas podium ini, di masjid ini, Allah menyaksikan kita karena Allah Maha melihat, malaikat pun menyaksikan dan mencatat apa yang kita ucapkan teman-teman sekalian. Demi Allah, kalau Anda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menerapkan hukum-hukumnya, memahami maksud-maksudnya, menerapkan apa yang telah diperintahkan di dalam dan meninggalkan apa yang dilarang, Anda akan kembali kepada kejayaan Islam yang sudah dijangkau oleh orang-orang atau dicapai oleh orang sebelum kita. Saya bisa mengatakan di atas podium ini teman-teman, kita telah menguasai dunia 1335 tahun. 1335 tahun. Kita berkuasa, bukan cuma menguasai wilayah kecil, menguasai dunia. Mau berhenti dulu? Baik, karena 5 menit lagi azan, maka kita akan break untuk sholat, setelah itu kita lanjutkan. Tapi masih bisa sampaikan dulu ya? Masih bisa lanjut 5 menit. 1335 tahun ini teman-teman sekalian, saya hitung ini masa berjaya kita ya, kita menguasai dunia. Dan ini kita hitung, malam ini juga kita hitung sama-sama. Kita sekarang berada di tahun berapa Hijriah? 1437 Hijriah. Kalau Anda kurangin tadi yang saya bilang masa berjaya kita 1335 tahun, berarti kurang lebih 91-92 tahun lalu saja kita tidak menguasai dunia. Saya dan Anda dari suku manapun di muka bumi ini selama syahadat, orang Arab, orang bule, orang Melayu, orang hitam dari Afrika, semuanya syahadat, hukumnya Allah sama, mereka dikatakan muslim. Seperti kalau kita berdiri dalam saf, tidak ada bedanya satu sama yang lain. Halal haramnya jelas karena beriman kepada Tuhan yang satu, beriman kepada Rasul yang satu, dan juga berpegang pada kitab yang satu. Semuanya sama. Teman-teman sekalian, kita menguasai dunia dan dunia menjadikan kita sebagai rujukan 1335 tahun. Dari mana sejarah itu? Kita hitung sama-sama. Mulai tahun 1 Hijriah, hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dikenal dengan tahun 1 Hijriah. Nabi Muhammad SAW mendirikan pemerintahan pertama dalam Islam waktu itu. Beliau menjadi Nabi, penentu hukum dan raja. Selama 11 tahun, awal tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW wafat. Dan yang beliau terapkan semasa kejayaan dan pemimpinan beliau adalah Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada yang lain. Waktu itu Madinah sangat kecil. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Mayoritas sahabat nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Masyarakat diceritakan itu di Mekah, mereka tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Masuk Islam. Pada saat itu teman-teman sekalian, ada peradaban Bizantium di Romawi, terkenal arsitekturnya maju. Ya, peradabannya maju, ekonominya maju, wilayah kekuasaannya luas. Di sisi baratnya Jazirah Arab, di sisi timurnya Jazirah Arab ada Persia, arsitekturnya maju, peradabannya maju, ekonominya maju, pasukannya kuat. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Apakah Nabi SAW mencaplok apa yang mereka telah capai dari kejayaan? Atau Nabi SAW memulai dari nol, kemudian membangun peradaban Islam yang telah dipimpin, yang telah dipandu dalam Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya membangun baru. Nabi SAW tidak pernah minta ada satu pasukan militer Persia atau Romawi datang melatih sahabat berperang. Tidak pernah. Nabi ajarin sendiri. Nabi SAW tidak pernah memanggil mereka, arsitek mereka untuk membangun kota Madinah. Sama sekali. Tidak pernah. Yang Nabi SAW lakukan adalah Nabi SAW membangun peradaban pertama. Al-Quran dan Sunnah. Dan berhasil. Datang Abu Bakar. Abu Bakar berkuasa 2 tahun. Tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Datang Umar 13 sampai 23, 10 tahun. Datang Utsman 23 sampai 37. Datang Ali 37 sampai 40. 40 tahun pertama dikenal dengan masa kenabian Nabi SAW, dan 10 tahun pertama, 30 tahun kedua, 40 tahun tepatnya, itu 30 tahun kedua masa Khulafaur Rasyidin. Dan di zaman Umar bin Khattab tahun 14 Hijriah, beliau dirubatkan jadi khalifah tahun 13, tahun 14 Hijriah diutus pasukan jihad menuju ekspansi, jihad ekspansi ke wilayah Syam, takluklah Palestina, Yordania, Libanon dan Syria, kemudian wilayah Asianya Turki,
Kemudian Amr bin As masuk ke Mesir dan terbuka Afrika pada saat itu di tahun 14 Hijriah. Setengah dunia bagian barat Jazirah Arab bagian barat sudah dikuasai. Tahun 15 mengutus pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menembus Persia, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, sebagian wilayah India. Ini dikuasai oleh kaum muslimin tahun 15 Hijriah. Setengah dunia, timur dan barat Jazirah Arab dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian dari zaman Uthman bin Affan ekspansi lebih besar lagi di Afrika. Zaman Ali menyelesaikan konflik internal yang terjadi. Teman-teman sekalian, yang perlu saya titik beratkan, kita tutup dengan kata-kata ini, saya lanjutkan nanti setelah sholat isya insya Allah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak punya ijazah politik dari Amerika karena Amerika belum ada pada saat itu. Tidak punya ijazah ekonomi dari Eropa karena Eropa belum ada pada saat itu. Lalu mereka berhukum dengan apa? Mereka menguasai setengah dunia, apakah berkuasa begitu saja bergulir tanpa sebuah sistem ekonomi, sosial, politik yang bagus? Teman-teman sekalian, buka mata Anda. Kita punya sebuah dustur. Dustur itu sebuah rujukan yang dunia pun harus berkiblat padanya. Al-Quran dan Sunnah, bukan cuma untuk kita. Dan nanti akan saya sebutkan rentetan sejarah sampai dinasti Utsmaniyah, bagaimana pada saat Al-Quran dan Sunnah yang kita sodorkan sebagai sebuah rujukan negara, hukum, peradaban, peraturan, maka kita berjaya dan akhirnya dunia pun ikut bersama kita. Allahu a'lam. Nanti kita lanjutkan sebentar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan tadi, masalah kejayaan Islam secara histori, dan kita percaya pada saat kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, sampai tadi Khulafaur Rasyidin. Setelah Ali radhiyallahu anhu terbunuh di tahun 40 Hijriah, berdirilah kerajaan pertama dalam Islam dikenal dengan dinasti Umayyah. Dan ini berdiri dari tahun 40 atau 41 tepatnya, sampai 132 Hijriah. Setelahnya datang dinasti Abbasiyah. Abbasiyah dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Setelahnya datang dinasti Utsmaniyah dari tahun 670 Hijriah sampai 1335 Hijriah. Semua ini adalah masa kejayaan Islam. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, sampai 92 tahun yang lalu saja, kita telah menjadi rujukan bagi dunia. Seluruh dunia menjadikan Islam sebagai rujukannya, sebagai panduan, contoh dalam ekonomi, dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, dalam masalah sosial, dalam masalah politik. Saya punya data, masih manuskrip tulisan, dan ini ada sekarang disimpan di museum-museum di Turki. Bagaimana waktu masa kejayaan Utsmaniyah dulu, negara-negara Eropa, ratu-ratu mereka itu menggunakan cadar. Bahkan di situ ada gambar-gambar yang diangkat yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana dulu kerajaan-kerajaan Eropa mencontohi kerajaan Islam. Ratu-ratu mereka pakai cadar karena ratu-ratu Islam pakai cadar. Dan setiap kali kapal-kapal perang Utsmaniyah lewat di wilayah-wilayah Eropa yang belum menganut Islam, mereka tidak berani membunyikan lonceng gereja mereka. Bagaimana para pendeta dan pastor sibuk menyampaikan di podium-podium mereka kesedihan yang mereka alami, mengatakan sangat memprihatinkan karena anak-anak muda Eropa sekarang ini menjadikan umat Islam sebagai panutannya, dari pakaian, cara jalan, bahkan merupakan sebuah kebanggaan kalau ada orang non-muslim yang bisa berbahasa Arab. Kalau dia melamar seorang wanita yang dia sukai dalam agamanya, bukan muslimah, Nasrani misalnya melamar Nasraniyah,
Maka kalau dia bisa berbahasa Arab, ini punya nilai plus, karena dianggap waktu itu negara yang berkuasa adalah negara Islam. Ilmu pengetahuan teman-teman sekalian, dunia tidak bisa menutup dirinya dari masalah fakta sejarah. Ilmu matematika yang sangat terkenal, yang menyusun teori-teorinya seorang ilmuwan muslim dari Spanyol yang bernama Abdul Jabbar, yang akhirnya tetap dinamakan dengan namanya Al-Jabbar, yang menemukan listrik yang selama ini kita kenal dengan Thomas Edison. Sebenarnya kalau dalam buku-buku sejarah Islam disebutkan yang menemukan adalah Al-Jaziri, seorang ilmuwan muslim yang sampai sekarang masih punya perangkat-perangkat, alat-alat perangkat yang digunakan untuk mengadakan penelitian di zamannya dia, masa kejayaan Islam di Spanyol. Dan ini terjadi di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian juga kita tahu yang menemukan pertama teori penerbangan. Mungkin teman-teman di kampus banyak mempelajari dua orang bersaudara dari Inggris, adik kakak. Padahal mereka menerjemahkan buku yang ditulis oleh Abbas bin Akhnas. Abbas bin Akhnas ini salah satu ilmuwan muslim yang menemukan pertama kali teori penerbangan, dan dia membuat sayap rakitan dia sendiri, dan dia coba loncat dari sebuah gunung yang tinggi di Spanyol, mendarat dengan selamat. Sementara waktu dibuat dalam bentuk rangka pesawat seperti sekarang oleh ilmuwan dari Inggris, mereka sempat jatuh dan akhirnya ada yang meninggal dunia. Dan ada banyak sekali fakta-fakta sejarah. Waktu saya sedang susun tesis S2 saya angkat fakta-fakta banyak sekali. Di antaranya itu para orientalis, para orang-orang pemikir barat di zaman abad modern sekarang berkata, kita harus bisa mengakui kalau dulu umat Islam tidak mengekspansi wilayah kekuasaan mereka ke Eropa termasuk Spanyol, terutama Spanyol, maka Eropa tidak akan seperti sekarang. Tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada peradaban, karena pada saat itu mereka hidup dalam perang suku, hidup dalam rasisme, hidup dalam keterpurukan, tidak ada ekonomi, tidak ada politik yang baik. Maka Islam datang mengatur semuanya. Sampai sekarang kerajaan Spanyol berbangga dengan apa yang telah ditinggalkan oleh umat Islam, dari jembatan, dari bangunan-bangunan yang megah. Kita menguasai dunia, saudara. Dan itu semua baru hilang dari kita setelah Turki pada tahun 1924 Masehi, kurang lebih 92 tahun, 91 tahun yang lalu, 2016 nanti ini 92 tahun. Pada saat Turki sudah menghapus landasan pemerintahannya adalah khilafah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah kepada republika kayak Indonesia. Indonesia sibuk dengan Belanda, sistem Belandanya, Malaysia sibuk dengan Inggrisnya, Mesir, Tunis, Jazair sibuk dengan Perancisnya. Turki pun pada saat itu berkiblat langsung kepada Eropa dengan alasan oleh Kemal Atatürk yang banyak tokoh-tokoh muslim pun termasuk di Indonesia, yang mohon maaf saya bahasakan di kampus-kampus yang mengaku Islam, mereka tertipu dengan sejarah menganggap Kemal Atatürk seorang tokoh. Padahal kalau kita kembali kepada rujukan buku-buku yang hidup yang ditulis di zaman dia, maka sangat terbongkar kedoknya. Bagaimana dia menghapus khilafah menjadi republika, bagaimana dia melarang jilbab dan akhirnya menggantinya dengan pakaian-pakaian Eropa, bagaimana dia melarang tidak boleh sholat berjamaah di militer Turki, bagaimana banyak sekali yang dia lakukan sehingga berubah Turki. Setelah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah menjadi negara yang paling terpuruk, bahkan negara kesekian ratus kesekian yang terpuruk di Eropa. Sekarang ini pemimpinnya yang sekarang, semoga Allah menjaga memang dan mudah-mudahan niatnya ikhlas, dia coba untuk mengembalikan semua itu. Militer Turki sudah disuruh sholat berjamaah, jilbab dibebasin supaya dipakai, dan teman-teman sekalian, semenjak kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, disitulah kita terpuruk. Tapi kalau kita kembali kepada rujukan ini, secara histori kita memimpin dunia. Teman-teman sekalian, lebih jauh daripada itu adalah Islam adalah agama yang luar biasa, sempurna, dan ini bukti bahwasanya dia dari Allah.
Ada dua pilar dalam Islam yang semua muslim harus tahu. Nggak boleh lepas dari dia ini. Yang pertama, tidak ada rasisme dalam Islam. Yang kedua, tidak ada tradisi kecuali Islam itu sendiri. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW sangat melarang ada kalimat yang keluar, saya lebih baik daripada kamu, atau saya dari suku ini, atau saya dari negara ini. Dalam sebuah kisah, riwayat yang sahih diceritakan bahwasanya pernah sahabat-sahabat dari Ansar, asli Madinah, selesai sholat asar, bercanda, cuman bercanda saja. Satu orang di antara mereka keluar berbaur sama orang-orang muhajirin. Muhajirin istilah bagi orang yang hijrah, pendatang dari Mekah. Keluar sama-sama habis sholat asar. Ada satu orang Ansar bercanda sambil berkata, wahai orang-orang Ansar, kesini yuk. Kita kumpul, muhajirin gak boleh ikut-ikut ya. Bercanda. Sama kalau antum di Jogja ini bilang, ayo di sini orang-orang Jogja, orang Bugis, orang Makassar, orang Balikpapan, orang Sumatera, Kalimantan tidak boleh ikut-ikutan. Bercanda. Orang-orang muhajirin pada saat melihat kejadian tersebut, teman-temannya Ansar bercanda. Satu orang juga nyeletuk sambil berkata, wahai orang-orang muhajirin kesini yuk. Ansar nggak boleh ikut-ikut ya. Sambil mereka ketawa-ketawa. Waktu itu Nabi Muhammad SAW keluar dari masjid dan melihat kejadian sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, apakah dakwah jahiliyah, simbol-simbol masa jahiliyah kalian masih ada di tengah-tengah punggung kalian, di atas punggung kalian, dan saya ada di antara kalian? Tinggalkan rasisme ini karena dia akan membinasakan kalian. Kapan orang Islam sudah tahu ada batas negara antara dengan muslim yang lain, ada batas suku, saya orang Arab, saya orang bule, saya orang Melayu, saya orang ini, saya orang itu, ini di sini saatnya kita akan hancur. Tapi pada saat kita menjalankan sunnah Nabi SAW, orang mukmin satu sama yang lain seperti tanaman yang merapat, satu sama yang lain saling menguatkan yang lainnya. Kalau kita berpegang pada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, orang mukmin seperti satu jasad yang kalau luka sedikit seluruh tubuhnya akan demam. Ini baru kita kembali kepada kejayaan kita. Pada saat teman-teman sekalian Anda hilangkan rasisme ini dan Anda cuma tahu syahadat, menjalankan Al-Quran dan Sunnah, dan Anda menjadikan tradisi Anda adalah Islam, bukan tradisi diislamkan. Kita harus menjadikan Islam sebagai tradisi kita dan jangan tradisi diislamkan. Semua muslim semestinya sama. Di Indonesia, di Saudi, di Amerika, di Eropa, di Afrika sama. Yang haram di Eropa, haram di Amerika, haram di Saudi, haram di Indonesia. Yang halal, halal semua di semua tempat. Tiba waktu sholat sudah ada ukurannya, sudah ada cara untuk menentukan waktunya, harus sholat. Jumlahnya sama, bacaannya sama, gerakannya sama, Tuhannya satu, kiai dan gurunya satu, dan juga kitab yang dipegangnya rujukan adalah satu. Ini Islam. Dua pilar ini harus ada. Ini akan mengokohkan kita, teman-teman sekalian. Kapan kita tinggalkan dua pilar ini, maka kita akan rapuh. Fakta sejarah juga menceritakan kepada kita, seperti saya katakan, yang masuk Islam ini adalah orang-orang yang pintar. Yang keluar dari Islam adalah orang-orang yang bodoh. Saya datangkan contoh. Banyak ilmuwan dari Eropa, teman-teman, dan Amerika yang masuk Islam. Ilmuwan-ilmuwan dari non-muslim yang ini ilmuwan, orang-orang yang sudah intelektualnya tinggi, pinter, wawasannya dan wacananya luas. Saya mulai dengan seorang profesor penyakit kulit dari Muantai. Memang dia bukan dari Eropa dan Amerika, tetapi dia mengambil ijazah dia dari Amerika. Dokter terbaik dalam ilmu penyakit kulit, setiap tahun mengundang dokter-dokter kulit seluruh dunia untuk menghadiri seminar yang dia sampaikan di sebuah auditorium yang besar. Hadirlah sekian ratus orang, semuanya dokter spesialis kulit. Kalau selain kedokteran tentu sudah pasca sarjana, S2, S3-nya. Pada saat itu teman-teman sekalian,
Dia menyampaikan ini kisah sekitar 7 tahun yang lalu. Kenapa profesor ini masuk Islam? Dia naik di podium lalu dia mengatakan, saya baru mengadakan penelitian dengan teknologi yang canggih sekarang. Ternyata rasa sakit yang dirasakan oleh manusia disebabkan karena adanya miliaran urat saraf yang sangat halus melengket dari bagian dalam kulitnya. Kalau urat saraf ini bisa ditaklukkan, mungkin obat-obat bius itu menggunakan untuk menaklukkan urat saraf ini, maka secara otomatis akan mudah pembedahan. Dan cara yang lain, kalau urat saraf itu kena luka kebakar kulitnya, kebakar urat sarafnya, maka bagian dalam tubuh itu, kalaupun sampai dibedah, tidak menghasilkan rasa sakit. Didatangkan contoh pada saat itu, ada orang kena luka bakar bagian tangannya, dipastikan kulitnya semua kebakar dengan urat-urat sarafnya, diambil pisau bedah, diiris sedikit dagingnya, orang itu nggak rasa sakit. Satu auditorium ini bersorak semuanya, luar biasa. Kebetulan pada saat itu teman-teman sekalian ada 2 dokter muslim dari Mesir. Yang satu ini dokter tapi suka hadir pengajian para ulama. Dan ini yang mesti antum lakukan, ini yang mesti anda lakukan. Anda punya spesialis dalam bidang apapun ilmu dunia, jangan tinggalkan majlis ilmu seperti ini. Karena menuntut ilmu syar'i ini wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu syar'i adalah wajib bagi semua muslim. Dokter muslim dari Mesir ini yang satu suka hadir pengajian para ulama, faham halal haramnya Allah, faham ilmu agama. Maka dia lebih luar biasa karena dia bisa menyatukan kedua ilmu pengetahuan ini, ilmu agama sama ilmu pengetahuannya. Waktu si profesor menyampaikan penelitian tadi dan orang lagi bersorak, si dokter muslim dari spesialis kulit itu ngangkat tangan mengatakan, profesor maaf, kalau itu penemuan anda yang tercanggih, saya berani mengatakan kalau penemuan anda ini sudah ditemukan dan diceritakan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Kata si profesornya, mana buktinya? Di atas podium disaksikan oleh ratusan ilmuwan dunia dari beragam macam keyakinan dan agama. Si dokter muslim mengambilkan Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, dibuka surah An-Nisa ayat 56. Surah An-Nisa 56 ini teman-teman sekalian menceritakan tentang penghuni neraka. Dibawa ke atas podium, dibukain lalu dibacakan oleh dokter muslim ini. Ayatnya kurang lebih bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Artinya kurang lebih, penghuni neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat kulit mereka telah terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Di dalam neraka Allah nggak butuh membakar penghuninya sampai tulangnya, kulitnya terbakar sudah selesai, diganti kulit baru agar merasakan rasa sakit yang baru. Perhatikan pekahnya ayat ini, seperti apa yang telah diteliti oleh si profesor dengan teknologi canggih di abad sekarang. Si profesor tersebut sambil baca, netesin air mata, fakta sejarah, dan ini seluruh orang-orang yang baca tahu tentang kisah itu. Kemudian dia pun mengatakan di atas podiumnya kepada si dokter muslim sambil menangis, pandu saya ke agama anda karena ini bukan buatan manusia. Syahadat di atas podium disaksikan oleh para ilmuwan dunia. Contoh yang kedua, seorang arsitek dari Jerman. Arsitek ini sangat terkenal, selalu gambarnya laku, dijual di mana-mana. Dan diceritakan, jadi buah bibir di teman-teman kita di Eropa pada saat menceritakan tentang kisah-kisah mu'allaf, di antaranya kisah dia. Dia selalu mempertemukan pada saat menggambar antara literatur modern sama literatur klasik. Yang dia maksud klasik ini atau yang dianggap kuno, salah satunya Al-Quran. Dia suka baca Al-Quran, kemudian dia carilah. Ada gambaran tentang rumah-rumahnya Fir'aun, piramida, ada tentang kaum Tsamud, ya, kaumnya Nabi Saleh, yang ada yang mengatakan di Madain Saleh di Yaman dan Saudi sekarang, atau ada yang mengatakan di Petra, kota Petra di Yordania. Tembok dijebol, kemudian jadi rumah mereka. Ada kaum banyak ya, kaum-kaum yang Allah ceritakan, kaum Lut dan seterusnya. Ringkas cerita, dia menyatukanlah semua itu. Satu waktu dia penasaran, dia ingin cari arsitek
cerita tentang arsitektur ini dalam Al-Quran yang berbeda. Dia temukan cerita yang baru dalam Al-Quran yang belum dia temukan sebelumnya adalah tentang surga. Kalimat surga dalam Al-Quran yang sering dibahasa Arabkan jannah, selalu kalimat ini diparengkan dalam Al-Quran dengan jannatin tajri min tahtil anhar. Surga yang dibawahnya mengalir sungai. Penasaran dia, sebagai seorang arsitek, apa maksudnya nih? Kok surga yang dijanjikan untuk orang yang paling bertakwa, paling patuh sama Tuhannya dalam agama Islam, dijanjikan istana, yang istana itu di bawahnya mengalir air. Memang apa istimewanya air mengalir? Dia penasaran, muncul ide dia beberapa hari kemudian, ada tanah kosong dia punya, dibangunlah bangunan sebesar rumahnya dia, sekitar 600-700 meter, dibangun rumah tersebut dengan megahnya, dengan mewahnya, hampir sama dengan rumah yang dia tinggalin, cuma bedanya, dia nggak pakai granit atau marmer lagi, dia ganti lantainya dengan kaca, dan di bawah kaca itu dibuat ada panel listrik, ada saluran air, jadi air mengalir di bawah. Orang kalau injak kaca itu lantai, orang pikir dia sedang menginjak air karena jernihnya. Dibuat sedemikian rupa bagus. Selesai rumah tersebut, dia pergi ke beberapa negara Eropa selama 2 bulan. Datang presentasi ke beberapa perusahaan untuk gambar-gambarnya. Dia ceritakan waktu dia masuk Islam. Dia bilang, begitu saya pulang dari Eropa sangat capek, penat, luar biasa. Dari bandara saya nggak pulang ke rumah saya yang ada istri saya ke rumah baru. Jadi setelah dia bangun rumah tersebut, dia tidak pernah huni. Dia bilang, saya masuk, saya nyalain semua panel-panel listriknya, menyala semua lampunya, menyala semua, termasuk ada panel listrik yang menjalankan air di bawah lantai. Dia bilang, begitu saya duduk di sofa, baru duduk mungkin sekitar 5 menit, tiba-tiba saya merasakan penat saya 2 bulan hilang. Dari mana nih hilang tiba-tiba? Ini sudah jadi kebiasaannya dia, pulang dari Eropa, pulang ke rumahnya istirahat 2 hari, remuk. Karena sering begadang, capek. Ini 5 menit hilang semua penatnya hilang. Dia coba telusuri, dia lihat temboknya, wallpaper yang dipasang sama dengan wallpaper di rumahnya. Lampu mewah tapi sama, tidak ada sesuatu yang istimewa, semua baru, pintu gerbangnya segala. Coba dimatiin satu-satu lampu-lampunya. Dia duduk lagi, direnungin lagi. Masih ada sesuatu yang ganjal nih. Terakhir sampai setelah dia matikan semua panel listrik, kecuali tinggal panel listrik suara air yang di bawah lantainya. Lalu kemudian dia duduk, dia coba renungin kembali, pada saat tinggal panel listrik saja air itu, dia merasakan ketenangan jiwa yang sama dengan tadi waktu awal. Dia menunggu sampai 2 jam hanya meneliti tadi apa yang menghilangkan capeknya. Pada saat dia duduk dan dia tinggal suara air saja, lampu semua sudah padam, nggak ada lagi yang dia bisa perhatikan kecuali air tersebut, dia merasakan ketenangan yang sama tadi waktu awal masuk ke dalam rumah. Maka dia bilang, ini alasannya kenapa surga bagi orang Islam di bawahnya ngalir air. Di dunia mereka punya banyak kewajiban-kewajiban, di akhirat maka akan mendapatkan ini. Lalu kemudian dia cari Islamic community, dia masuk Islam gara-gara itu. Fakta saja. Teman-teman sekalian, banyak umat Islam sekarang ini malah yang merusak Islam itu sendiri. Islam ini agama yang paling benar, harusnya kita perjuangkan. Ini enggak, ada orang-orang dan kita sayangkan masuk ke akademik, ke kampus-kampus. Mereka-mereka ini yang menamakan dirinya dengan JIL, Jaringan Islam Liberal. Apa isinya JIL itu? Agama semua sama, boleh nikah lintas agama, Al-Quran saatnya direvisi, dan terlalu banyak. Saya pernah teman-teman sekalian punya pengalaman pribadi di kota Makassar beberapa tahun lalu. Saya berbagi. Waktu itu kebetulan saya tidak ada khutbah Jumat di salah satu, bukan di kota Makassar, di kota Buah, dekat dengan Makassar. Masjid Jamek besar, mimbarnya juga sangat tinggi, Masya Allah besar. Mungkin lebih besar dari masjid Anda ini. Saya duduk di bawah mimbar, orang itu di atas mimbar lagi ceramah. Seorang doktor ngajar di UIN, dulu IAIN. Dokter ini menyampaikan tentang Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada Muhammad sampai kau mengikuti agama mereka. Baik. Awalnya dia ceritakan tentang Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa, semuanya masih biasa. Referensi jelas, juga definisi mereka jelas.
Tapi di tengah-tengah khutbah ada kalimat yang dia ucapkan, teman-teman, menggelitik saya. Akhirnya saya datangin setelah khutbah. Dia bilang, dia di atas mimbar yang hadir ribuan orang. Masjidnya lebih besar dari masjid ini dan penuh khutbah Jumat. Dia mengatakan, tapi kita umat Islam tidak boleh mengaku sendirian masuk surga. Karena semua orang yang berbuat baik bisa masuk surga. Wah, ini unik ini. Setelah selesai turun dari khutbah Jumat, dia jadi imam, saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, akhi, saudaraku, bisa saya bertanya? Oh iya, silakan. Tadi Anda bilang di atas mimbar, kalau siapapun berbuat baik, maknanya adalah walaupun non-muslim bisa masuk surga. Benarkah itu? Teman-teman ini seringkali mengejar titel tinggi di akademik, S2, S3, kalau perlu sampai profesor. Salah satu tujuannya adalah untuk menguasai tanda kutip kampus-kampus dan kemudian tidak didebati oleh orang awam. Pertanyaan pertama dilempar ke saya, Pak, Anda ini siapa, titelnya apa? Saya bilang, saya Khalid Basalamah, nggak usah ditanya titel. Saya datang sini bukan untuk pamer titel. Saya mau tanya Anda pribadi, tolong jawab saya pribadi. Saya nggak butuh literatur, saya nggak butuh referensi, saya cuma butuh pendapat Anda pribadi, seorang doktor ngajar di UIN, ilmu pengetahuan agama, di kampus Universitas Islam Negeri. Anda baru khutbah Jumat. Jawab kepada saya, surah Al-Bayyinah ayat 6 di juz 30. Anak-anak TPA menghafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannamah khalidina fiha. Allah berfirman dari langit ketujuh sana, telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Allah mengatakan mereka kafir, Anda mengatakan mereka tidak kafir. Bagaimana Anda memahami ayat ini? Dia terdiam. Terus saya bilang, baik, tolong jelaskan kepada saya pemahaman Anda pribadi. Enggak perlu literatur, enggak perlu referensi. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, maksudnya penyembah api, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah saya, dan meninggal dalam keyakinan tersebut, kecuali pasti masuk neraka. Nabi SAW mengatakan itu. Bagaimana pendapat Anda? Dia terdiam, jemaah sekalian. Lalu dia tundukkan kepalanya, dia angkat kepala, dia bilang, tapi bagaimana perasaan mereka kalau kita bilang itu? Saya sempat ketuk lantai masjid, saya mengatakan, saudaraku, ini bukan masalah perasaan, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama benar, saya sama Anda pindah ke agama Nasrani aja sekarang. Enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ngapain jadi muslim, banyak haramnya. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, agama ultima hanya Islam. Lalu Anda mengatakan tidak. Dalam Islam, lalu kemudian ada marbot masjid datang, karena dia lihat sedikit ada suara yang saya angkat, hanya dipisahkan dan dia pergi. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tapi yang saya ingin titik-beratkan teman-teman sekalian, Islam adalah agama yang mulia. Kita tidak boleh sembarangan membunuh, memerangi dan seterusnya. Kalau ada orang kafir tadi yang saya bilang ahli kitab, kekafiran ini adalah sebuah nama sifat yang ada pada dia. Kalau sifat itu hilang dari dia, maka sudah tidak ada lagi predikat itu. Jadi dalam Islam yang sedang kita benci keyakinannya, bukan orangnya. Karena kalau dia, si Nasrani sudah mengatakan, iya betul Allah nggak punya anak. Ya udah, selesai. Dia syahadat, dia saudara kita. Selama dia belum syahadat, dia adalah mad'u, orang yang harus kita dakwahi. Yang sedang kita benci keyakinannya, jangan kamu bilang Allah punya anak. Allah mengatakan dalam surah Ikhlas turun, Qul huwallahu ahad. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, dengan hati kalian, yakini bahwasanya Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah yang bergantung padanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada asasnya, enggak ada orang tuanya. Karena kalau ada orang tua, ada bapak dan ibunya, berarti ada nenek, kakek dan seterusnya. Allah pangkas, enggak ada itu. Enggak ada juga keturunannya, enggak ada anak, enggak ada cicit, karena ini akan panjang kemana. Allah itu tunggal, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga memang dia tidak membutuhkan pada siapapun.
sifat kausalitasnya Allah ada sebagai Tuhan. Kita sedang membenci keyakinan, dan kita harus belajar Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam yang kita sedang luruskan dan kita benci tanda kutip adalah perilaku-perilaku yang salah. Jangan hubungkan dengan fisiknya. Saya kasih contoh dalam pendidikan anak.